Kesehatan dan ekonomi menjadi sektor yang paling terdampak adanya pandemi COVID-19. Pemerintah dituntut untuk bisa memulihkan ekonomi dan tetap menjamin kesehatan warga negaranya. Untuk itu, apakah Indonesia akan siap menerapkan new normal? Indonesia memiliki penduduk 367,7 juta jiwa, dan saat sekarang ini Indonesia menempati posisi keempat negara yang memiliki penduduk terbesar di dunia. Tentunya dengan angka tersebut tidak mudah untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di Indonesia. Terlebih saat sekarang ini, masalah yang sedang diperangi oleh negara Indonesia yaitu masalah kesehatan, COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan. COVID-19 sejak awal muncul di negara Indonesia sampai saat sekarang ini belum mengalami penurunan, dan kurvanya terus mengalami peningkatan setiap harinya. Gugus Tugas COVID-19 di Indonesia mengatakan bahwa orang yang terjangkit virus corona atau orang yang positif virus corona di Indonesia mencapai 1.000 orang per harinya. Bukan ratusan lagi Dewan Juri yang terhormat, tapi 1.000 orang per harinya. Angka tersebut merupakan angka yang tidak kecil. Angka tersebut adalah angka yang sangat besar Dewan Juri yang terhormat. Untuk itu, saya sangat menyetujui mosi kali ini bahwa Indonesia belum siap untuk melakukan kegiatan new normal. Karena suatu negara bisa menerapkan kegiatan new normal berdasarkan kriteria yang diberikan oleh WHO, yaitu adalah negara yang bisa menekankan angka COVID-19 di negara tersebut. Sedangkan di negara Indonesia, penyebaran COVID-19 terus mengalami peningkatan dan belum mencapai kurva yang landai, tapi terus mengalami peningkatan. Tentunya belum tepat untuk dilakukan kegiatan new normal atau kebijakan new normal. Apabila pemerintah menetapkan kebijakan new normal, yaitu mengedepankan perekonomian, karena perekonomian Indonesia yang tidak stabil, sebenarnya perekonomian Indonesia ini tidak stabil karena kesehatan masyarakat Indonesia yang terganggu Dewan Juri yang terhormat. Kesehatan dari masyarakat Indonesia ini yang terganggu karena COVID-19. Seharusnya pemerintah itu menetapkan kebijakan yang harus menekankan terlebih dahulu COVID-19 yang menyebar di Indonesia ini dengan cara memberikan fasilitas-fasilitas kesehatan kepada masyarakat dan rumah sakit, memberikan fasilitas kepada tenaga medis seperti APD yang langka dan mahal di negara Indonesia. Walaupun APD telah diproduksi di negara Indonesia, tapi tetap saja APD tersebut langka dan mahal di negara Indonesia, Dewan Juri yang terhormat, dan belum memenuhi kebutuhan dari tenaga medis. Seharusnya pemerintah memberikan kebijakan yang menekankan angka COVID-19. Pemerintah juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat, yaitu pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat Indonesia apabila masyarakat Indonesia melanggar protokol kesehatan yang diberikan oleh yang ditetapkan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, Dewan Juri yang terhormat. Nah, kalau kegiatan new normal dilakukan, tentunya kegiatan akan berjalan seperti biasa, Dewan Juri yang terhormat. Normalisasi seperti mal yang dibuka, sekolah yang dibuka, kantor yang dibuka, pasar yang dibuka. Tentunya kalau menormalisasikan sektor tersebut, penyebaran COVID di Indonesia akan semakin besar, Dewan Juri yang terhormat. Karena masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain akan bertemu, Dewan Juri yang terhormat. Nah, seharusnya kalau pemerintah mengedepankan perekonomian yang mengatakan bahwa perekonomian tidak stabil, karena kita mengedepankan bahwa perekonomian Indonesia tidak stabil. Nah, yang membuat perekonomian tidak stabil karena SDM atau masyarakat Indonesia ini yang terganggu kesehatannya. Kita bisa melihat, Dewan Juri yang terhormat, sebelum adanya COVID-19, negara Indonesia perekonomian stabil-stabil saja. Tapi karena adanya COVID-19, penyebaran COVID-19 di Indonesia, makanya perekonomian Indonesia tidak stabil. Nah, seharusnya pemerintah itu menekankan kebijakan yang menekankan angka dari penyebaran COVID-19 di Indonesia. Saya rasa negara kita belum siap untuk melakukan kegiatan new normal, karena kegiatan new normal itu membuat risiko masyarakat yang terjangkit virus corona akan semakin besar, Dewan Juri yang terhormat.
Dewan Juri yang terhormat, kegiatan new normal juga mengedepankan bahwa protokol-protokol kesehatan tetap terjamin dan terjaga. Dewan Juri yang terhormat, sama-sama kita ketahui bahwa protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, apakah akan berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan di lapangan. Dewan Juri yang terhormat tentunya tidak bisa menjamin Dewan Juri yang terhormat. Nah, untuk itu Dewan Juri yang terhormat, perekonomian Indonesia bisa dikembalikan setelah penekanan atau kebijakan yang menekankan COVID-19 di Indonesia. Tapi nyawa seseorang apa bisa dikembalikan, Dewan Juri yang terhormat? Saya rasa tidak, Dewan Juri yang terhormat. Untuk itu saya sangat menyetujui mosi bahwa negara Indonesia belum siap untuk melakukan kebijakan new normal. Kesehatan dan ekonomi diibaratkan dua sisi mata uang yang beriringan. Ketika kesehatan terancam, maka sektor ekonomi juga ikut terhantam. Dewan Juri yang terhormat, pihak pro tidak bisa menyebutkan atau membuktikan proposalnya hal apa yang bisa memulihkan ekonomi tapi tetap memastikan kesehatan masyarakatnya dibandingkan new normal. Untuk itu, saya dari pihak kontra sangat tidak setuju dengan mosi kali ini, di mana Indonesia belum bisa menerapkan new normal. Tujuan saya di sini akan membuktikan poin apa saja dan tolak ukur apa saja yang bisa membuktikan bahwa Indonesia siap menerapkan new normal. Sebelum saya menyampaikan argumen, izinkan saya untuk merebuttal poin-poin lawan. Yang pertama yaitu, pihak pro menyebutkan bahwa fasilitas kesehatan Indonesia masih belum memadai dan kurva COVID-19 masih belum bisa melandai. Dewan Juri yang terhormat, pernyataan tersebut tepat disanggah karena selama ini pemerintah terus meningkatkan kesehatan dengan pemerintah menerbitkan Perpu APBN 2020 untuk penanggulangan COVID-19. Yaitu sebesar 504,1 triliun rupiah, di mana dana ini dianggarkan untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan juga stimulus bagi dunia usaha. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat status quo sekarang di mana pemerintah telah meningkatkan kesehatan dengan menambah jumlah tes secara masif yang semulanya itu 10.000 per hari menjadi 20-30 per hari. Ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas kesehatan dalam mengontrol penyebaran virus yang secara signifikan. Dewan Juri yang terhormat, saat PSBB pun sebenarnya sudah banyak orang yang terkena virus corona tapi belum diketahui, dan justru karena adanya new normal semakin banyak orang yang bisa diketahui karena adanya peningkatan kualitas tersebut. Lalu pihak pro menyebutkan bahwa sebenarnya masalah ekonomi itu karena adanya masalah kesehatan bagi para SDM-nya, dan seharusnya pihak pro menyebutkan bahwa adanya penekanan terlebih dahulu pada virus tersebut. Tapi Dewan Juri yang terhormat, mari kita berpikir realistis, apakah dengan terus-menerus menekan angka COVID-19 yang belum ada vaksinnya dan terus melakukan PSBB akan bertahan ekonomi kita? Sementara pada saat PSBB pun angka COVID-19 terus naik, dan ini membuktikan bahwa ekonomi akan terus terpuruk jika kita terus melaksanakan PSBB. Untuk itu pemerintah menerapkan new normal agar ekonomi tetap bisa pulih tetapi tetap mengedepankan kesehatan. Masuk ke argumen yang pertama, sejak diberlakukannya new normal, pemerintah telah menyiapkan berbagai perencanaan yang matang dan juga telah melakukan berbagai persyaratan dan peraturan bagi daerah yang akan menerapkan new normal. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah mengacu atau merujuk pada standar WHO yang mana menghitung penyebaran data virus corona itu berdasarkan angka reproduksi wabah dasar dan juga angka reproduksi efektif, di mana pemerintah dalam hal ini memberikan syarat bagi daerah yang akan menerapkan new normal harus mempunyai angka reproduksi efektif di bawah 1 dalam kurun waktu 14 hari, di mana dengan ini sangat kecil kemungkinan bagi orang menularkan virus corona. Lalu dengan kesehatan yang kuat, di mana saat ini rumah sakit sudah bisa melakukan peningkatan dengan adanya screening pasien, dengan menggunakan telemedicine untuk bidang teknologi dengan konsul dengan dokter, dengan adanya penyediaan APD dan juga ventilator, dan juga dengan adanya jumlah tes masif yang sangat besar, yaitu sebesar 20-30 per hari yang dilakukan secara kontinu. Maka dengan itu di bidang kesehatan kami percaya Indonesia sudah siap untuk menerapkan new normal dengan sehingga COVID-19 bisa diturunkan atau kasusnya dan juga wabah ini dapat dikendalikan. Lalu argumen selanjutnya, sejak adanya COVID-19 ini bukan hanya sektor kesehatan yang terancam, tapi ekonomi juga memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia khususnya. Sejak virus ini menjadi pandemi, banyak sekali faktor yang terganggu, mulai dari kegiatan ekonomi yang diberhentikan karena ya PSBB, sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaan seperti para karyawan di PHK. Terus juga ini menyebabkan adanya peningkatan pengangguran dan juga kemiskinan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah menerapkan new normal agar terhindar dari resesi ekonomi. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat, jika kita akan terus melaksanakan PSBB, apakah pemerintah mampu untuk menerapkan
untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, karena sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang itu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan selama penyelenggaraan kekarantinaan tersebut, serta mendapatkan kebutuhan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-harinya selama masa karantina berlangsung. Nah, apakah pemerintah mampu? Tapi ternyata pada kenyataannya pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Artinya ekonomi Indonesia sangat terpuruk. Untuk itu pemerintah menerapkan new normal agar bisa kembali memulihkan dan juga bisa menyelamatkan kesejahteraan masyarakat dan juga kesehatan masyarakat. Untuk itu kami percaya bahwa Indonesia sudah sangat siap dilihat dari 2 indikator kesehatan dan juga ekonomi untuk menerapkan new normal. Terima kasih. Dewan Juri Terhormat dan para hadirin sekalian, sebelum saya mulai menyimpulkan, mari kita beri dukungan atas semangat masyarakat Indonesia yang telah berjuang melawan COVID-19 sampai detik ini. Yang pertama, mari kita mulai dari pihak pro yang berargumentasi bahwa dari awal sampai sekarang kurva COVID-19 belum adanya mengalami penurunan, bahkan mengalami peningkatan secara drastis sampai 1.000 orang yang terjangkit setiap harinya. Adapun syarat dari WHO untuk menetapkan yang normal yaitu dengan terlebih dahulu menurunkan angka kurva COVID-19, yang mana Indonesia belum memenuhi syarat tersebut. Kemudian, karena seperti yang kita tahu pada saat penormalan kembali banyak tempat-tempat yang dibuka seperti mal, pasar, dan kantor, hal ini juga menyebabkan penyebaran kurva COVID-19 semakin besar kemungkinannya untuk meningkat karena masyarakat akan bertemu satu sama lain. Jika dikatakan new normal mengedepankan ekonomi, maka perlu kita cari tahu lebih dalam lagi mengapa alasannya ekonomi di Indonesia mengalami keterpurukan ataupun pemerosotan. Mari kita kembali ke masa sebelum adanya COVID-19 di Indonesia, di mana ekonomi masih dapat dikatakan stabil namun mengalami pemerosotan saat masuknya COVID-19. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa alasan utama ekonomi di Indonesia mengalami pemerosotan yaitu karena kesehatan masyarakat yang terganggu. Perlu diketahui juga yaitu nyawa tidak dapat dikembalikan, namun perekonomian di Indonesia dapat dikembalikan dengan cara menekan angka COVID-19 terlebih dahulu. Maka dapat disimpulkan lagi bahwa perekonomian di Indonesia dapat dipulihkan kembali dengan cara menekan angka COVID-19 terlebih dahulu, yaitu dengan cara yang pertama adalah memberikan fasilitas kesehatan yang memadai kepada masyarakat, kepada rumah sakit dan tenaga medis. Contohnya seperti APD yang mana kita tahu sekarang sangat mahal harganya. Yang kedua yaitu memberikan edukasi dengan sanksi yang tegas apabila masyarakat melanggar protokol kesehatan. Oke, para Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin sekalian, beranjak dari pihak pro kita beralih menuju ke pihak kontra. Banyak sekali pertanyaan yang hadir pada musim kali ini. Salah satunya adalah mengapa kita menerapkan new normal? Yaitu alasan yang pertama adalah pada saat PSBB angka COVID-19 tidak menurun dan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena terkena PHK. Maka demikian ekonomi akan tetap terpuruk jika kita terus menjalankan PSBB. Adapun tujuan pemerintah menerapkan new normal yaitu untuk memulihkan ekonomi kembali dan menghindari resesi sembari mengedepankan kesehatan. Pada saat ini pemerintah sudah menerapkan Perpu APBN 2020 COVID-19 yaitu pemerintah mengeluarkan dana sebesar 504,1 triliun rupiah yang dianggarkan untuk bidang kesehatan, perlindungan kesehatan, dan stimulus bagi dunia usaha. Banyak sekali orang-orang yang sudah terkena COVID-19 pada saat PSBB namun belum terdata. Lalu pada saat new normal dengan adanya peningkatan fasilitas, orang-orang yang dulunya belum terdata sekarang sudah terdata. Hal ini yang menjadi jawaban mengapa pada saat new normal mengalami kenaikan kurva angka COVID-19. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya peningkatan tes secara masif yang dulunya dilakukan 10.000 tes per harinya, sekarang menjadi 20-30.000 tes per hari. Kemudian berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan untuk mendapatkan hal yang sama yaitu kebutuhan dasar sesuai kebutuhan medis, pangan, dan kebutuhan sehari-hari selama karantina berlangsung. Oleh itu demikian, tim kontra menyatakan bahwa jika terus menerapkan PSBB, pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang artinya bahwa ekonomi negara sedang terpuruk, oleh karena itu pemerintah menerapkan new normal agar dapat memulihkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat kembali. Sekian dan terima kasih para Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin sekalian.